Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kini kami kembali datang ke hadapan-Mu, bersyukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan, yang kami alami dan rasakan lewat butir-butir kasih yang kami terima dan kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Lewat sabda-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon bantulah kami terus, agar kami semakin menemukan cinta-Mu lewat sabda dan permenungan yang akan kami hayati dan renungkan hari ini. Bantu kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menjadi saksi-Mu yang setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Tuhan yang terkasih, di beberapa tempat, mendapatkan tempat terkemuka merupakan hal yang sangat diidam-idamkan dan didambakan oleh banyak orang. Bahkan segala cara akan diupayakan demi hal ini. Terkadang orang hanya memikirkan target dan lupa akan cara serta jalan yang ditempuh. Orang melakukan itu semua hanya untuk bermuara pada kesenangan dan kepuasan pribadi semata. Hal inilah yang dikritik oleh Yesus dalam Injil Lukas hari ini. Yesus mengkritik bukan untuk mau menjatuhkan, tetapi malah untuk memberi pengajaran kepada para murid tentang kehormatan dan keluhuran tanpa pamrih. Hal ini bertolak dari apa yang diperbuat oleh orang-orang Farisi tentang sikap mereka yang berusaha menduduki tempat-tempat terhormat. Yesus mengutarakan perumpamaan ini untuk membuka wawasan orang-orang supaya sadar akan identitas dirinya. Sebab tidak jarang orang-orang mau menempati bahkan berebut tempat kehormatan itu. Kehormatan dianggap menjadi salah satu hal primordial yang patut diusahakan, kendati harus melakukan berbagai cara. Putra Sirah mengatakan hal yang sama, bahwa sikap demikian hanya akan membawa orang kepada kehancuran dan akhirnya tidak berbuah apa-apa. Yesus tidak meluluskan hal ini. Kehormatan bukan menjadi kunci segala sesuatu. Pemberian diri disertai usaha tanpa pamrih menjadi modal dan model yang diperlukan. Singkatnya, ketika mengerjakan segala sesuatu,
bukan untuk menerima balasan, bukan untuk dilihat atau untuk dipuji orang, tetapi melakukan dengan ketulusan karena diperlukan dan dibutuhkan. Orang akan semakin lebih berharga jika orang melakukan banyak hal untuk kebahagiaan banyak orang. Realitanya di berbagai lini kehidupan, orang-orang begitu terobsesi dengan kehormatan. Konsekuensinya, demi kehormatan, orang itu begitu sibuk untuk mengejar posisi dan jabatan tertentu. Di satu sisi, orang melupakan sesuatu yang prioritas. Orang mengejar sesuatu dan mengabaikan yang lain. Yesus mau menyadarkan dan mengingatkan siapakah tujuan hidup kita, dan hidup kita terarah kepada siapa dan kemana. Bahwa tujuan hidup kita adalah Allah. Sebab hidup kita terarah kepada hidup kekal sebagaimana telah dianugerahkan Allah lewat dan di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Maka untuk dapat datang dan tinggal bersama dengan Allah dan Kristus, kita diminta untuk merendahkan diri sama seperti Allah yang telah merendahkan dirinya, memanifestasikan, mewujud nyatakan kealahannya dalam pribadi manusia yang lemah sama seperti kita, bahkan mau menderita, disalibkan, wafat sama seperti Yesus. Karena hanya dengan sikap demikian kita akan mendapat karunia di hadapan Allah. Pesan bacaan Injil hari ini sederhana untuk mengingatkan siapa saya dan apa yang harus saya perbuat. Bahwa sebagai anak Allah, saya pantas merendahkan hati, membuang segala kesombongan, keangkuhan, dan pikiran saya yang terkadang terlalu sibuk mengurus hal-hal yang namanya dengan hormat atau kehormatan atau kuasa atau kedudukan atau pujian dan lain sebagainya. Dan semoga kita sanggup seperti Yesus yang adalah Allah itu sendiri, tetapi mau hadir hidup bersama dengan kita sehingga ia memperoleh kemuliaan di atas kayu salib. Yang hina justru yang paling mulia. Semoga kita sama seperti Yesus berjuang meneladani hidup Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Bapa semua yang kecil dan hina, Kau junjung tinggi. Meskipun kami miskin, namun Kau panggil juga ikut serta dalam perjamuan-Mu. Kami mohon jadilah tuan rumah yang ramah bagi kami, dan berikanlah perhatian serta kegembiraan-Mu kepada siapapun yang telah Engkau undang dalam perjamuan-Mu itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam seluruh tugas karya dan pelayanan dimanapun saudara berada. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.